Fomet, balik lagi sama aku Abed, and welcome to BCpedia. Nah Fomet, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian masih konsisten untuk jaga kesehatan ya. Nah sebelumnya aku mau ngucapin selamat Hari Film Nasional yang ke-71 tahun dan juga memperingati 100 tahun tokoh perfilman Indonesia Bapak Haji Usmar Ismail. Semoga perfilman Indonesia semakin maju dan tentunya terus melahirkan film-film yang berkualitas. Episode BCpedia kali ini akan membahas tentang sejarah dan perkembangan film Indonesia dari masa ke masa. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan berita-berita dan update-updatean terbaru dari BCpedia. Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Pada tahun 1900 sampai 1920-an itu adalah masa di mana pertama kali film masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, film itu dikenal dengan sebutan gambar hidup nih Fomet. Film yang ditayangkan di bioskop ini itu terbagi jadi 3 golongan. Ada film untuk orang Eropa, film untuk berstatus menengah ke atas, dan film untuk berstatus menengah ke bawah. Kemudian pada tahun 1924 itu adalah di mana masa film Cina pertama kali masuk ke Indonesia. Lanjut ke tahun 1926, film pertama Indonesia itu adalah Lutung Kasarung. Lutung Kasarung ini sendiri diproduksi oleh 2 orang Belanda. Jadi buat Fomet yang belum tahu, Lutung Kasarung ini film bisu. Jadi film ini tanpa dialog dan juga tanpa suara. Karena pada masa itu film Indonesia itu hanya menampilkan gambar yang bergerak tanpa suara dan tanpa dialog. Nah, film ini dibuat setelah 2 orang Belanda ini, Hugh Fuldorp dan juga Kruger, membuat perusahaan film yaitu Java Film Choi di Bandung, Jawa Barat. Kemudian produksi film di Indonesia berlanjut dengan pembuatan film yaitu Elis Ajib. Kemudian perkembangan film ini semakin berlanjut dengan munculnya bioskop-bioskop yang dibangun oleh pedagang Cina pada tahun 1930-an nih Fomet. Film produksi tanah air dengan dukungan audio baru bisa dibuat pada tahun 1931 oleh Tanz Film Company dan juga Kruger's Film Bedrift. Jadi Fomet, dari tahun 1926 sampai 1931 sudah tercatat ada 21 judul film yang sudah diproduksi dan juga 227 bioskop yang sudah ada di Indonesia. Keren gak tuh Fomet? Karena perkembangan inilah Jamaluddin Malik mulai mengusulkan untuk membuat Festival Film Indonesia. FFI pertama kali diadakan pada tanggal 30 Maret sampai 5 April 1955. Setelah sebelumnya pada tanggal 30 Agustus 1954 telah diadakan PFFI atau Persatuan Perusahaan Film Indonesia. Film yang mendapatkan penghargaan terbaik FFI pada tahun itu adalah film karya Usmar Ismail yang berjudul Jam Malam. Film ini juga mewakili Indonesia pada Festival Film Asia di Singapura. Karena film ini dianggap sebagai karya terbaik Usmar Ismail. Film ini menyampaikan kritik sosial mengenai para bekas pejuang setelah kemerdekaan. Dunia perfilman Indonesia juga mengalami pasang surutnya nih Fomet pada tahun 1960 sampai 1970-an. Hal ini disebabkan karena kondisi politik waktu itu lagi panas-panasnya dan membuat ruang gerak para seniman jadi terbatas. Keadaan yang suram pada tahun 1960-an membuat berbagai protes dari berbagai tokoh seni dan budaya. Akhirnya dikeluarkanlah peraturan oleh Menteri Penerangan saat itu yaitu Budi Harjo mengenai kebebasan berekspresi dalam seni. Nah, setelah dikeluarkannya kebijakan itu, barulah film Indonesia kembali berkembang lagi dan bahkan berkembang lebih pesat lagi karena adanya dukungan modal dari film-film asing. Jadi Fomet, film asing yang ingin masuk ke Indonesia harus menyerahkan dana sebagai kewajiban dalam bentuk mendukung perkembangan film lokal. Jadi film asing nggak asal main masuk aja gitu. Peningkatan film Indonesia juga berbarengan nih Fomet dengan masuknya film-film asing ke dalam negeri yang kemudian mendominasi bioskop-bioskop pada tahun 1980-an. Masyarakat pun lebih tertarik untuk menonton film luar negeri dibanding dengan film lokal karena dianggap lebih bagus dan lebih menarik.
Terlebih lagi juga pada saat itu film lokal itu kualitasnya menurun dan juga filmnya terlalu monoton nih Fomet. Bahkan bioskop ternama pada saat itu atau bioskop 21 itu menyampingkan film-film lokal dan hanya menayangkan film-film dari luar negeri saja. Seperti yang aku bilang tadi, pasti ada pasang surutnya nih Fomet. Keadaan ini semakin diperparah dengan munculnya berbagai stasiun televisi swasta pada tahun 1990-an yang menayangkan drama televisi dan juga sinetron. Masyarakat lebih tertarik untuk menonton TV di rumah daripada harus pergi ke bioskop dan pergi keluar untuk menyaksikan film. Meskipun begitu, ada juga beberapa film yang membawa nama Indonesia ke festival film nih, seperti Cinta Dalam Sepotong Roti dan juga Daun di Atas Bantal. Setelah mengalami pasang surut dalam sejarahnya, akhirnya dunia perfilman Indonesia bangkit nih Fomet. Pasti Fomet masih inget kan dengan film Naga Bonar, terus Ada Apa Dengan Cinta, dan Petualangan Sherina. Ya, masuk ke tahun 2000-an, film Indonesia semakin diasah dan diingatkan lagi nih Fomet, sehingga menciptakan film yang bagus dan berkualitas tentunya. Film lokal sekarang juga banyak banget genrenya, ada yang komedi, romance, horor, dan masih banyak lagi, jadi nggak monoton dan itu-itu aja nih Fomet. Nah Fomet, segitu dulu yang bisa aku sampaikan untuk episode BCpedia kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa menambah wawasan kalian semua ya. See you guys!